Febrianti, NIM 19075111238. Di sini saya akan menjelaskan soal dari bab 34 nomor 1, yaitu misalkan kita mengatakan bahwa alokasi X lebih disukai daripada alokasi Y hanya jika semua orang lebih suka X daripada Y. Ini kadang-kadang disebut Pareto Order karena berhubungan erat dengan gagasan efisiensi Pareto. Kelemahan apa yang dimiliki hal ini sebagai aturan untuk membuat keputusan sosial? Jawabannya, harus diingat bahwa Pareto efisiensi tidak mengatakan tentang distribusi kesejahteraan kepada orang lain. Efisiensi Pareto itu sendiri merupakan tujuan yang diinginkan jika ada suatu cara untuk membuat beberapa kelompok orang menjadi lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Tapi biasanya akan ada banyak alokasi Pareto. Bagaimana masyarakat dapat memilih di antara mereka? Jawabannya, kita ambil 3 contoh konsumen. Sebut saja konsumen A, B, dan C. Perhatikan bahwa mayoritas konsumen A lebih suka X daripada Y, mayoritas konsumen B lebih suka Y daripada Z, dan mayoritas konsumen C lebih suka Z daripada X. Karena pilihan tidak bersifat transitif, tidak akan ada alternatif terbaik. Karena dengan banyaknya konsumen, maka semakin beragam pula tingkat kepuasan, penghasilan, dan keinginan konsumen itu sendiri yang mengakibatkan sulitnya menemukan distribusi kesejahteraan yang baik. Jadi, kelemahan utamanya adalah bahwa ada banyak alokasi yang tidak dapat dibandingkan dan tidak ada cara untuk memutuskan antara dua alokasi yang efisien Pareto. Perkenalkan, nama saya Nika Febrianti, NIM 19075111178. Di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu fungsi kesejahteraan Nielsen hanya menghitung kesejahteraan dari agen yang terburuk. Kebalikan dari fungsi kesejahteraan Nielsen mungkin disebut fungsi kesejahteraan Nielsen. Fungsi kesejahteraan yang mengatakan nilai alokasi hanya bergantung pada kesejahteraan agen terbaik. Apa bentuk matematis yang akan dibawa oleh fungsi kesejahteraan Nielsen? Jadi bentuk matematis dari fungsi kesejahteraan Nielsen adalah sebagai berikut, yaitu W dalam kurung U1 sampai UN sama dengan Max dalam kurung U1 sampai dengan UN, tutup kurung. Perkenalkan, nama saya Nikita Triski Rayu Sandari, NIM 19075111169. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, misalkan bahwa kemungkinan utilitas ditetapkan adalah satu convex set dan bahwa konsumen hanya peduli pada konsumsi mereka sendiri, alokasi macam apa yang mewakili kesejahteraan maksimum dari fungsi kesejahteraan Nielsen? Jawabannya, fungsi kesejahteraan Nielsen peduli hanya tentang yang terbaik dari individu. Contoh, kami memiliki 3 orang A, B, dan C. A dan B memiliki selera yang sama dan C memiliki selera yang berbeda. Kami mulai dari divisi yang sama dan menganggap bahwa A dan C berkumpul dan berdagang. Sekarang B, yang tidak memiliki kesempatan untuk berdagang dengan C tentu akan iri dengan A, karena C lebih menyukai A ketimbang B. Dalam hal ini, A tidak mempedulikan pihak lain dan hanya mementingkan dirinya sendiri, meskipun A dan B berasal dari selera yang sama. A lebih beruntung dan tentu akan berpengaruh bagi B karena tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa fungsi kesejahteraan Nielsen peduli hanya tentang yang terbaik dari individu, di mana untuk mencapai kesejahteraan maksimum untuk alokasi ini hanya akan melibatkan satu orang untuk mendapatkan segalanya atau kemenangan. Kenalkan, nama saya Madira Trisnawati, NIM 19075111180. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, misalkan bahwa alokasi adalah efisiensi Pareto dan bahwa setiap orang hanya peduli pada konsumsi sendiri. Buktikan bahwa pasti ada seseorang yang tidak cemburu terhadap siapapun, dalam arti yang dilukiskan dalam ayat itu. Teka-teki ini membutuhkan pemikiran, tapi ini sepadan. Jawabannya, sebelum itu saya akan menjelaskan efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto terjadi apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat orang lain dirugikan. Namun, efisiensi Pareto itu pasti ada kecenderungan buat lebih menyukai hal yang dimiliki orang lain. Secara umum, efisiensi Pareto tidak hanya membutuhkan pengorganisasian produksi secara efisien kepada semua pemakai. Secara formal, pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak hanya menentukan apa yang harus diproduksi dari sumber-sumber daya yang tersedia, tetapi juga bagaimana produksi tersebut didistribusikan kepada pemakai. Di mana dalam suatu ekonomi pertukaran disebut Pareto efisien jika
Melalui relokasi barang-barang, tidak seorang individu pun dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya. Di sini kita misalkan bahwa ini itu tidak terjadi, kemudian setiap individu iri dengan orang lain. Mari kita buat daftar orang yang cemburu pada siapa. Orang yang iri dengan seseorang, panggil dia orang B. Dalam gilirannya, iri dengan seseorang, katakanlah orang C. Dan seterusnya. Tapi akhirnya kita akan menemukan seseorang yang iri pada seseorang yang datang lebih awal dalam daftar. Misalkan siklusnya adalah C, kemudian pertimbangkan swab berikut. C mendapatkan apa yang D miliki, D mendapatkan apa yang E miliki, dan E mendapatkan apa yang C miliki. Setiap orang dalam siklus mendapatkan buntalan yang dia sukai, dan dengan demikian setiap orang dibuat lebih baik. Tetapi kemudian alokasi aslinya tidak mungkin efisiensi Pareto. Sekian jawaban dari nomor 4. Baik, saya Nikade Febrianti akan membahas soal nomor 5. Pertanyaannya, kemampuan untuk mengatur agenda pemilihan sering menjadi aset yang kuat, dengan asumsi bahwa pemilihan sosial diputuskan oleh mayoritas suara bijaksana dan bahwa pemilihan yang diberikan di tabel 34.1 mendemonstrasikan fakta ini dengan menghasilkan agenda pemilihan yang menghasilkan kemenangan alokasi. Cari agenda yang memiliki Z sebagai pemenang. Properti apa dari kecenderungan sosial yang bertanggung jawab atas daya pengaturan agenda ini? Jawabannya, untuk memperoleh agenda yang memiliki Z sebagai pemenangnya, dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara. Nah, suara pertama antara X dan Z. Dapat dilihat di tabel 34.1 bahwa Z lebih disukai daripada X, maka dari itu pada suara pertama ini Z pemenangnya. Kemudian, suara antara pemenang yaitu Z disandingkan dengan Y. Nah, yang menghasilkan Y sebagai pemenangnya. Kemudian pasangan pertama antara X dan Y dapat dilihat kembali di tabel 34.1 bahwa X lebih disukai daripada Y. Maka pada suara ini X lah pemenangnya. Kemudian suara antara pemenang yaitu X disandingkan dengan Z, yang berarti Z akan menjadi hasil atau pemenangnya. Nah, fakta bahwa preferensi sosial bersifat intransitif bertanggung jawab atas pengaturan agenda. Hasil atau pemenang dari pengambilan suara bergantung pada urutan alternatif yang diberikan kepada para pemilih. Sekian. Terima kasih.